Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah halaman 287 sampai dengan 288 kurikulum Merdeka Belajar. Edisi buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ke-6, yaitu statistika, dan dibahas secara lengkap pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 287 pada bagian pengayaan. Soal yang pertama. Kasus COVID-19 pertama kali dikonfirmasi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dan terus menyebar hampir ke seluruh provinsi di Indonesia. Sampai tanggal 20 Agustus 2022, kasus aktif, kumulatif kasus sembuh, dan kumulatif kasus meninggal tertinggi di 10 provinsi ditunjukkan diagram di halaman berikut. Perhatikan, ini adalah diagram 10 provinsi dengan kasus tertinggi. Yang berwarna merah adalah kasus aktif, kemudian yang berwarna hijau adalah kumulatif kasus sembuh, dan yang berwarna hitam adalah kumulatif kasus meninggal. Pertanyaan yang 1A, tentukan rata-rata dari kasus aktif, rata-rata kasus kumulatif kasus sembuh, dan rata-rata kasus meninggal dari 10 provinsi tersebut. Maka rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Perhatikan pada rata-rata kasus aktif, berarti datanya adalah yang diagram yang berwarna merah. Kita jumlahkan data dari 10 provinsi itu mulai dari DKI Jakarta sampai ke Kalimantan Selatan. Berarti dari 19.494 ditambah 17.382 dan seterusnya sampai 621. Kemudian dibagi dengan angka 10. Hasilnya adalah 49.374 dibagi 10. Maka rata-ratanya adalah 4.937,4 untuk rata-rata kasus aktif. Untuk rata-rata kasus sembuh, berarti kita menggunakan diagram yang berwarna hijau. Maka kita jumlahkan kumulatif kita jumlahkan datanya dari mulai DKI Jakarta sampai dengan Riau, yaitu dari 1.341.122 kita jumlahkan sampai 147.234, kemudian dibagikan jumlah data yaitu 10 provinsi dibagi 10. Berarti totalnya adalah kasus rata-ratanya adalah 4.817.881 dibagi 10. Hasilnya adalah 481.788,1. Kemudian untuk rata-rata kasus yang meninggal, kita menggunakan diagram yang berwarna hitam. Berarti kita jumlahkan data dari mulai Jateng sampai dengan Aceh, yaitu dari 33.303, kita jumlahkan sampai 3.359. Kemudian dibagi banyaknya data adalah 10 karena terdiri dari 10 provinsi. Sama saja dengan 124.701 dibagi 10 berarti 12.470,1 untuk rata-ratanya. Yang B, apakah kasus aktif, kumulatif kasus sembuh, dan kumulatif meninggal setiap provinsi menunjukkan urutan yang sama? Maka jawabannya adalah tidak, karena untuk kasus aktif itu urutannya DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jateng, Bali, Jatim, Sumut, DKI Yogyakarta, Papua, dan Kalsel. Sedangkan untuk kasus sembuh berarti DKI Jakarta, Jawa Barat, setelah Jawa Barat adalah Jateng, kemudian Jatim, dan seterusnya. Perhatikan bahwa urutannya adalah tidak sama. Kemudian perhatikan pada kasus yang meninggal. Yang pertama yang paling besar adalah Jateng, urutan pertamanya, selanjutnya Jatim, selanjutnya Jawa Barat, dan terakhir adalah Aceh. Maka apabila kita perhatikan, maka urutan provinsinya itu adalah berbeda. Selanjutnya yang C. Provinsi manakah yang menunjukkan mendekati median untuk kasus aktif COVID-19? Mengapa? Coba jelaskan. Maka perhatikan untuk kasus aktif COVID, berarti kita menggunakan data yang berwarna merah, diagram yang berwarna merah. Kita urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Perhatikan jumlah datanya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka mediannya ini karena 10, maka terletak di angka data kelima dan data keenam. Maka ini adalah mediannya.
Maka yang mendekati median ini adalah angka 970 dan 1159. 970 berarti Provinsi Jawa Timur dan 1159 adalah Provinsi Bali. Maka Provinsi Jawa Timur dan Bali adalah yang mendekati median karena kedua provinsi tersebut mendekati dengan nilai median. Yang D, provinsi manakah yang sangat memengaruhi dalam menentukan nilai rata-rata DAKI kumulatif kasus meninggal? Jelaskan. Perhatikan pada kasus meninggal berarti diagram yang berwarna hitam. Diagram berwarna hitam yang nilainya paling besar itu adalah Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Maka Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur karena kedua provinsi tersebut menunjukkan kasus kumulatif jumlah yang meninggal sangat tinggi dan berbeda jauh dengan kasus kumulatif meninggal dengan provinsi yang lainnya. Selanjutnya adalah soal yang kedua. Rata-rata 15 data adalah 19, rata-rata 10 data pertama 18, dan rata-rata 3 data selanjutnya adalah 25. Jika ke-14 nilainya sama dengan 2 kali data ke-15, tentukan nilai data ke-15. Misalkan kita tentukan dulu data ke-15. Data ke-15 misalkan adalah X. Kemudian kita cari dari rata-rata dulu. Kita untuk mencari nilai X itu berarti data ke-15 kita menggunakan rumus rata-rata. Rata-rata berarti jumlah data dibagi banyaknya data. Rata-ratanya kita masukkan adalah 19 untuk 15 data. Maka jumlah datanya perhatikan 10 data pertama adalah 18, rata-ratanya berarti 10 dikalikan 18 ditambah 3 data rata-rata 3 data berikutnya adalah 25, berarti 3 dikalikan 25. Kemudian ini berarti 10 ditambah 3 adalah 13. Kemudian ditambah lagi data ke-14. Data ke-14 adalah 2 kali data ke-15. Data ke-15 adalah X, maka data ke-14 adalah 2X. Kemudian ditambahkan data ke-15 adalah X dibagi banyaknya data adalah 15 karena jumlah datanya ada 15. Kita perkalian silang. Maka 19 dikalikan 15 adalah 285. Sama dengan 10 dikalikan 18 adalah 180. 3 dikalikan 25 adalah 75. Ditambah 2X ditambah X adalah 3X. 180 ditambah 75 adalah 255. Maka nilai 3X adalah 285 dikurangi 255. Jadi 255 ini dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri. Maka nilainya menjadi negatif. Sehingga 3X adalah 30. Karena 285 dikurangi 255 adalah 30. Maka nilai X adalah 30 dibagi 3. X-nya berapa? 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10. Perhatikan nilai X adalah data ke-15. Maka nilai data ke-15 adalah 10. Selanjutnya nomor 3. Diketahui kelompok bilangan 2, 3, 7,7, 8, 8, 8, 9, 11. Berdasarkan data tersebut, 4 siswa punya pendapat yang berbeda. Jadi ada pendapat Siti, Astuti, Nabila, dan Nadipa. Dari 4 pendapat tersebut, manakah yang benar menurut kalian? Jelaskan. Terlebih dahulu kita urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti 2, 3,3, 7,7, kemudian 8, 8, 8, 9, dan 11. Kita cari data rata-rata dulu. Rata-rata berarti jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data berarti 2 ditambah 3 ditambah 7,7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 11 dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 56,7 dibagi 8 hasilnya adalah 7,0875. Kemudian median itu berarti titik tengah. Karena ini datanya ada 8 data, maka titik tengahnya terletak di antara angka 8 dan angka di data keempat dan di data kelima. Berarti 8 dengan 8. Berarti 8 ditambah 8, kemudian dibagikan 2, hasilnya adalah 16 dibagi 2 hasilnya adalah 18. Jadi 8 ditambah 8, 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8.
Kemudian modusnya berarti angka yang sering muncul. Angka yang sering muncul adalah angka 8. 1, 2, 3 sebanyak 3 kali. Kita lihat Siti berpendapat bahwa modus lebih dari rata-rata. Perhatikan modusnya adalah 8, rata-ratanya 7,0875. Maka pernyataan dari Siti adalah benar. Kemudian Asusi berpendapat bahwa median kurang dari rata-rata. Perhatikan median adalah 8. Rata-ratanya 7,08. Berarti mediannya lebih besar. Maka pendapat Asusi adalah salah. Kemudian Nabila berpendapat bahwa modus sama dengan rata-rata. Modusnya adalah 8. Rata-ratanya adalah 7,0875. Berarti pernyataan dari Nabila ini adalah salah. Dan yang terakhir, Nadifa berpendapat bahwa modus sama dengan median. Perhatikan modusnya adalah 8, mediannya juga adalah 8. Berarti modus dengan median sama. Maka pendapat Nadifa adalah benar. Selanjutnya soal yang keempat. Hasil ujian siswa menunjukkan bahwa 40% siswa mendapat nilai 65, 20% siswa memperoleh nilai 75, dan 30% siswa memperoleh nilai 85. Sedangkan sisanya memperoleh nilai 95. Berdasarkan data tersebut, beberapa siswa membuat kesimpulan antara lain. Nah, ini perhatikan. Maka dari simpulan ini mana yang benar? Apakah pendapat dari Anton, pendapat dari Budi, pendapat dari Cika, atau pendapat dari Dodi? Maka untuk pembahasannya, perhatikan nilai 65 ada 40%. Kemudian nilai 75 ada 20%. Kemudian nilai 85 ada 30%. Sisanya adalah nilai 95. Berarti nilai 95 ada berapa persen? Nilai 95 berarti 100% dikurangi 40%, dikurangi 20%, dikurangi 30%. Hasilnya adalah 40 dikurangi 10, dikurangi 20, dikurangi 30%, yaitu 10%. Maka angka 95 adalah 10%. Maka kita cari terlebih dahulu modus. Berarti modus adalah angka atau nilai yang sering muncul. Perhatikan dari 65, 75, 85, dan 95 ini, mana presentasi yang paling besar? Presentasi yang paling besar adalah 65 dengan 40%. Maka angka 65 ini lebih banyak muncul, sehingga 65 adalah modusnya. Selanjutnya median. Median itu berarti dari data 100%, median terletak di angka 50%. Angka 50% berada pada nilai berapa? Perhatikan angka nilai 65, 40%. Angka 75, 20%. Berarti 40% ditambah 20% adalah 60%. Berarti antara 65 dengan 75. Kemudian kita perhatikan lagi. Setelah angka 40%, maka selanjutnya adalah angka 41% sampai dengan 61%. 41% sampai dengan 60% itu berada di nilai 75. Sehingga nilai titik tengah yaitu 50% berada pada nilai 75. Maka mediannya adalah 75 karena median pada posisi 50%. Kemudian rata-ratanya berarti jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah datanya adalah 0,4 dikali 65. Ditambah lagi 20% berarti 0,2 dikali 75 ditambah 0,3 30% dikalikan 85 ditambah 0,1 dikalikan 95. Dibagi banyaknya data adalah 100% atau sama saja 100% itu dengan 1. Sama dengan 0,4 dikalikan 65 adalah 26. Kemudian 0,2 ditambah 75 adalah 15. Kemudian 0,3 dikalikan 85 adalah 26. Dan 0,1 dikalikan 95 adalah 10. Maka 26 ditambah 15 ditambah 26 ditambah 10. Hasilnya adalah 76. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa modusnya adalah 65. Mediannya 75 dan rata-ratanya adalah 76. Berarti modus lebih kecil dibandingkan dengan median dan median berarti lebih kecil daripada rata-rata. Maka yang
sesuai dengan hasil ini adalah pendapat Budi yang benar. Pak Budi berpendapat bahwa modus lebih kecil daripada median dan lebih kecil dari rata-rata. Kenapa? Karena modus nilainya 65, median nilainya 75, dan rata-rata nilainya adalah 76. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran matematika kelas 8 halaman 287 sampai dengan 288. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.